Jadi tadi siang, pagi ini, sekitar jam 10, memang betul ada pemeriksaan untuk klien saya, dalam hal ini Torik dan Alia. Terkait sebetulnya ini pemeriksaan tambahan ya, jadi tidak terlalu banyak yang perbedaan terkait dengan apa yang digali oleh teman-teman penyidik. Ini dasarnya adalah P19 dari teman-teman Jaksa Penuntut Umum, bahwa sebagaimana kita ketahui bersama, P19 ini adalah petunjuk dari jaksa untuk melengkapi berkas-berkas yang kurang. Jadi memang ternyata berkas yang dikirim kemarin oleh teman-teman penyidik masih ada, menurut jaksa penuntut umum masih ada yang kurang sehingga harus dilengkapi lagi. Oleh karena itu kami hadir hari ini untuk memenuhi beberapa pertanyaan dari teman-teman penyidik dan sudah dilengkapi juga. Pada dasarnya tidak terlalu banyak yang berbeda, hanya lebih detail aja terkait dengan perjanjiannya, masalah keberangkatannya. Sama terakhir sih karena memang baru ditanyakan hari ini kita pernah menerima uang atau tidak dari Hanania Group, dalam hal ini Torik dan Alia. Terkait dengan uang tidak pernah diterima, uang dalam bentuk yang diterima itu kan fasilitas. Yang diterima itu adalah hanya ada satu, memang uang saku. Itu kalau dirupiahkan, waktu itu diberikannya rial, kalau dirupiahkan itu sekitar 7,8 juta kalau nggak salah. Cuma atas itikat baik dari Torik dan Alia, akhirnya tadi sudah mengembalikan uang sejumlah 10 juta rupiah. Berita acaranya juga sudah ada, tadi sudah kami kembalikan. Jadi kurang lebih sama, dan pada prinsipnya Torik dan Alia tetap menyampaikan rasa prihatin yang mendalam kepada para korban. Harapannya perkara ini dapat selesai atau dapat cepat selesai dan diteruskan ke pengadilan sehingga para korban cepat dapat kepastian hukum dan mendapatkan keadilan. Jadi harapannya setelah penyidik ini juga teman-teman penyidik gerak cepat dalam artian P19 jaksa langsung segera ingin dipenuhi, harapannya ke depan dapat dilimpahkan dan segera dapat diterima oleh jaksa penuntut umum. Itu sih. Berarti mungkin untuk berkas-berkas yang kurang sendiri apa aja sih? Ya, yang kayak tadi saya bilang, hanya pendetailan aja ya. Pendetailan itu tadi kurang lebih ya masalah perjanjiannya. Udah gitu kan waktu terakhir saya sampaikan ke teman-teman media ini kan pernah yang namanya mentransfer uang ke Hanania itu kan. Nah, itu akhirnya bukti transfernya kita berikan. Lalu terkait dengan red card juga tadi sempat ditanyakan, yang pada dasarnya memang sebetulnya kalau kita mau fair, red cardnya Torik dan Alia ini dan kalau kita bandingkan dengan apa yang dapat dari Hanania ini, justru sebetulnya Torik yang dalam tanda kutip ya, Torik yang nombok gitu, masih lebih tinggi red cardnya ketimbang apa yang diberikan oleh Hanania. Cuma karena memang pada dasarnya awalnya ini mereka menganggap ini juga ya karena ibadah juga, ya udahlah nggak apa-apa menerima pekerjaan ini dan melihatnya pada saat itu adalah sebuah perusahaan travel yang kredibel gitu. Berarti untuk saat ini udah 2 kali pemanggilan untuk Torik dan Alia sendiri. Ya, ini pemeriksaan kedua, tapi pemeriksaannya tambahan. Jadi yang kemarin tetap dicatat, ini hanya tambahan dari BAP yang kemarin. Akankah nanti ada agenda lanjutan lagi pemanggilan lagi atau seperti apa? Kalau untuk Torik dan Alia sih saya rasa ya, saya nggak tahu ya, tapi saya rasa sih harusnya sudah cukup. Karena kan panggilan ini atas dasar petunjuk dari jaksa melalui P19 untuk melengkapi berkas-berkas yang belum lengkap. Ya, tadi yang ditanyakan adalah sesuai dengan petunjuk jaksa. Jadi harapannya kalau memang ini sudah selesai, dapat dilimpahkan oleh teman-teman penyidik, ke depannya perkara yang dapat diterima oleh jaksa penuntut umum, sehingga dapat dilimpahkan ke pengadilan, sehingga cepat disidangkan. Itu sih. Untuk Alia dan Torik sendiri mungkin harapan dari mereka berdua gitu ya. Itu, seperti yang saya sampaikan lah, harapan kepada masyarakat, terutama para korban yang terdampak, harapannya perkara ini dapat segera disidangkan nanti juga memiliki kepastian hukum, setelah memiliki kepastian hukum juga sehingga semoga nanti putusannya itu dapat ya memberikan rasa keadilan bagi para korban. Oke, terakhir mungkin untuk si korbannya sendiri, apakah sudah bertemu dengan Alia dan Torik gitu? Wah, kalau itu saya nggak tahu ya, itu saya tidak terlalu mendalami karena fokus kami di sini adalah panggilan dari rekan-rekan penyidik. Kami hadir, kami kooperatif, dan memang diminta arahan dari jaksa penuntut umum untuk dalam tanda kutip ya recovery aset. Ya akhirnya itu bahkan yang diterima oleh Torik itu waktu itu 7,8 juta, ya karena atas dasar itikat baik dari klien Torik dan Alia, akhirnya mereka memutuskan untuk mengembalikan sejumlah 10 juta, malah lebih dari apa yang diberikan oleh Hanania. Tapi dari pandangan hukum abang sendiri, mereka bisa terseret nggak sih kan nanti pada saat itu? Oh enggak dong, kalau kita ngomongin Torik Alia terseret, urusannya apa? Dan tanda kutip maksudnya urusannya apa? Toh sudah saya sampaikan juga pada saat itu, ini kan murni awalnya ya hubungan hukum antara Hanania dengan Torik dan Alia ini kan kerjasama
kerjasama bisnis atau ya bukan kerjasama bisnis ya, kerjasama barter endorse lah. Endorse itu kan merupakan jasa yang diberikan oleh Torik kepada Hanania. Itu dari dulu kan Torik bekerja dengan brand-brand, kan emang bentuk kerjasamanya seperti itu ya. Itu memang pekerjaannya Torik dan Alia, yaitu memberikan jasanya dengan ya posting story, posting feeds, reels dan lain sebagainya lah itu. Tuh, kanan.